Oke, hari ini saya diminta untuk ya sekedar berbagi sharing saja. Jadi saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana menjadi calon asisten imam, lalu tugasnya kapan dia bertugas dan lain-lain sebagainya. Karena itu saya pikir kita semua sudah punya buku ini, jadi tidak perlu. Nah, saya hanya sekedar memotivasi saja. Sekarang saya minta kepada kita semua, coba kita semua tutup mata dulu. Ketika coba tutup mata sebentar, lalu bayangkan apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat membagikan komuni. Coba bayangkan apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam perasaan, dan apa yang terjadi pada saat itu. Tangan itu bergerak kemana? Sudah. Saya mau tanya Pak Robert, kira-kira waktu Pak Robert tadi membayangkan apa yang dilakukan itu, bagaimana perasaannya Pak Robert? Terima kasih Romo. Pada waktu kami menerima awal kami dipesan oleh Romo Bina untuk satu, tidak terburu-buru jalannya, karena kita akan membawa tubuh kita. Lalu dengan konsentrasi dan juga pikiran terpusat pada tubuh Tuhan, maka kita hilangkan pikiran-pikiran yang di luar. Pada waktu membagi, maka apa yang kita ucapkan tubuh Kristus ini kami ucapkan dengan lantang agar umat yang menerima itu bisa menjawab amin. Yang kami bayangkan, tidak semua umat menjawab amin loh. Apa itu di batin juga? Aminnya itu di batin loh. Nah, ini yang menjadi kadang-kadang saya sudah berbicara bukan keras tapi jelas kalau tapi umat tidak menjawab amin. Ini yang menjadi ini apa gitu loh. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, ini jawaban yang saya harapkan. Jadi ketika kita semua Bapak Ibu menjalankan tugas sebagai asisten imam, harus menyadari bahwa yang saya pegang ini adalah tubuh Kristus. Itu intinya. Termasuk kami yang di misa juga dengan kesadaran penuh mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Nah, itu yang paling penting sehingga membuat kita menjadi kuat. Karena yang saya bagikan itu bukan tubuh yang lain, yang saya bagikan itu bukan roti biasa, yang saya bagikan itu bukan kue, tapi yang saya bagikan itu adalah tubuh Kristus. Maka itu yang menjadi kekuatan kita. Maka sebentar saya akan hanya menunjukkan kepada Bapak Ibu keistimewaan dari seorang asisten imam, sehingga asisten imam itu ketika bertugas dia percaya diri. Jadi saya hanya menunjukkan hari ini keistimewaan seorang asisten imam itu seperti apa, lalu spiritualitasnya seperti apa. Oke, saya mulai dengan ini. Bapak Ibu sebenarnya bangga menjadi asisten imam atau tidak? Nah, harus bangga. Tadi saya coba ini video tapi ternyata tidak bisa. Saya saudara mau putar video yang terjadi pada tahun 2017 di tanggal perayaan malam Natal, di mana Wali Kota Surakarta, Wali Kota Solo, Bapak Rudi, dia adalah asisten imam. Nanti selepas jabatan Wali Kota Solo, dia menjadi aktif di parokinya di Purbo Wardayan Solo. Nah, apa yang dia bilang? Dia mengaku dengan melayani umat di gereja, hidupnya semakin diberkati dan menjadi saluran berkat bagi siapapun yang membutuhkan uluran tangan. Nah, ini wali kota, dan dia seringkan pengalaman. Saya menjadi seorang asisten imam, saya menjadi saluran berkat. Lalu ditanya, saya mencoba menonton detailnya seperti apa sampai
mau menemukan poin yang mau dikatakan wali kota ini apa. Ternyata dia bilang, saya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya menjadi saluran berkat. Berkatnya dari mana? Ini berkatnya ini, tubuh Kristus. Ini saluran berkat. Saluran ini tidak bisa. Nah, lalu kemudian saya nonton di video lain digambarkan. Saluran itu, keran itu kalau tidak dibuka tidak bisa jalan. Pipa itu kalau kerannya tertutup tidak bisa jalan. Dia butuh saluran. Nah, saluran itu adalah kita. Nah, kita yang menjadi saluran. Sebentar saya akan jelaskan. Seorang asisten imam keistimewaannya ada di mana, sehingga Anda semua harus percaya diri. Kenapa saya memulai dengan ini? Lalu di situ dia menjalankan tugas sebagai seorang asisten imam dan dia bilang begini. Di tanggal 23 bulan 12 2017 dia bilang begini. Saya ini sudah menjadi asisten imam atau prodiakon, istilah mereka pada waktu itu, sudah 7 tahun. Kalau saya memperhatikan mereka baik-baik apa yang terjadi di stasi-stasi ataukah yang terjadi di tempat yang terpencil, ketika asisten imam itu datang, umat dia akan, ada yang datang. Sehingga mereka itu mata tertuju ke sana, lalu kemudian menerima. Tapi ada beberapa tempat, jangankan jauh-jauh, di pusat paroki di Kemajen saja. Asisten imam datang waktu pelayanan orang meninggal atau pelayanan orang sakit, ada suara-suara sumbang. Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah mengalami. Asisten imam datang, buat begini. Kok parah bersih? Saya harus bilang ini supaya bilang yang sini-sininya dulu baru akan menunjukkan keistimewaannya. Ya, terjadi demikian. Jadi ketika asisten imam dia datang, umat sindir lagi. Asisten imam sih, kenapa tidak fokus saja? Kenapa tidak ngomong saja? Kita yang pergi melayani itu kalau mendengarkan itu langsung down. Jangan itu, Bapak Ibu, kami yang pastor saja pergi ke sana, pergi ke tempat itu, lalu mereka bilang begini, orang Bugis kenapa bukan Romo? Kenapa bukan Romo Mani? Nah, itu kita yang dengar itu, aduh. Saya yakin Bapak Ibu, kita semua mengalami hal ini. Down langsung, kita yang pergi itu down langsung. Rasa-rasanya kalau saya yang masih muda itu langsung otaknya gini, silakan Bapak melayani saya dengan hormat, saya pulang. Kalau saya yang otak miring langsung pulang. Karena ya itu, mau tidak mau ya kita akan berhadapan dengan sindiran seperti itu. Jangan asisten imam, frater, suster, pastor pun mengalami hal yang sama. Imam hari Yesus saja ditolak di kampung halaman, apalagi cuma saya sudah kalian tidak tolak, ya kita langsung ya sudah. Kalau Bapak tidak menghendaki itu ya sudah, silakan. Kita masuk dulu, baru nanti. Nah, jadi saya hanya menjelaskan nih spiritualitas asisten imam. Ini saya baru dapat temanya. Aku menasihati kamu. Nah, ini sebenarnya kata kuncinya ada di sini. Persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadatmu yang sejati. Jadi ibadat Bapak Ibu dan saya, ibadat sejati itu adalah ini, persembahan hidup. Kita ini mempersembahkan hidup kita. Sebentar saya akan jelaskan kenapa mempersembahkan hidup kita sebagai asisten imam. Oke, lanjut dulu. Saya jelaskan dulu ini sejarahnya asisten imam. Supaya kita juga tahu, sehingga ada kepercayaan diri, ketika orang bertanya, ini bukan barang yang baru kemarin. Pada abad ini, jadi pertama itu dimunculkan karena kesadaran akan peranan kaum awam dalam pelayanan gereja. Itu sudah berabad-abad pada abad pertama, dan sama para bapak gereja kaum awam dapat ambil bagian dalam pelayanan liturgi secara penuh. Dari dulu masih zaman dulu itu kaum awam itu dia bergerak mengambil bagian dalam pelayanan penuh. Tapi dalam perjalanan sejarah kemudian dikatakan begini. Di pertengahan hingga awal abad ke-20, peran kaum awam dalam perayaan liturgi berkurang. Nah, ada saat dimana kemudian anggota berkurang dan yaitu kekosongan. Lalu kemudian pada paruh pertama abad ke-20, nah disinilah muncul paus yang disebut sebagai paus pembaharu, Paus Pius ke-10, dan dia berjiwa pembaharu. Maka dia membuat banyak hal, mengubah banyak hal, dan
memodifikasi banyak hal sehingga terjadi banyak pembaharuan di sana. Lalu kemudian dari semuanya itu kemudian muncul ini Konsili Vatikan kedua. Nah, di Konsili Vatikan kedua inilah partisipasi aktif kaum awam dalam pelayanan gereja disebutkan dalam Sacrosanctum Concilium. Nah, pelayanan gereja kemudian mendapatkan peran yang paling penting teristimewa kepada kaum awam ini sejak Konsili Vatikan kedua. Nah, ini sejarahnya sehingga kita tahu kaum awam itu sejak awal sudah menjalankan tugas. Oke. Saya tanya, apakah pernah dijelaskan ini? Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Belum. Nah, ini. Saya jelaskan singkat saja, sejarah singkat munculnya pelayanan taklasim, asisten imam untuk komunis suci. Saya baca dulu. Dengan adanya dorongan Konsili Vatikan kedua, tadi itu berakhir di Konsili Vatikan kedua, partisipasi kaum awam dalam perayaan liturgi gereja termasuk membantu penerimaan komuni dimungkinkan lagi. Maka pada tahun 1969 Takhta Suci mengeluarkan instruksi Fidel Custos yang mengizinkan kaum awam, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi pembantu penerima komuni. Pada tahun 1973, instruksi ini dipertegas lagi melalui instruksi Immanentia Caritatis dari Kongregasi Ibadat dan Tata Suci, Tata Tertib Sakramen. Prinsipnya, yang diberi tugas untuk menerima komuni mestilah orang yang pantas dan layak. Lalu kemudian, pada tahun 2004, instruksi Redemptionis Sacramento. Nah, inilah dokumen yang paling penting yang harus dimiliki oleh asisten imam. Kemarin saya coba pesan bukunya tapi habis. Di Yoma sama di Carmenilla habis. Nah, ini buku ternyata asisten imam di mana-mana semua pesan buku ini karena saya akan tunjukkan nanti sebentar. Bukunya ini. Buku tentang asisten imam khusus pasal-pasal ini di buku ini. Redemptionis Sacramento. Bukunya warna kuning. Ada di sini. Tapi saya sudah download karena ini buku saya sudah download. Ini ada pasal-pasalnya yang mengungkapkan siapa itu asisten imam dan apa yang dikerjakan. Kita lanjut dulu. Tugas untuk menerima komuni tentu saja pertama-tama tugas uskup, imam, diakon yang memegang untuk pelayanan suci. Itulah mereka ditabiskan. Akan tetapi apabila jumlah pelayan tertabis itu terbatas, pelayan taklasim yakni kaum awam diizinkan. Nah, ini harus kita pegang. Jika ketika orang tanya, saya ini bukan kemauan saya sendiri, tapi saya punya dasar hukum ini. Ini dasar hukumnya. Dasar hukumnya. Jadi bukan sembarang. Sehingga Bapak Ibu menjadi percaya diri karena kita bergerak atas dasar hukum. Oke, kita lanjut dulu. Ini dasar, tadi itu dasar hukum. Ini dasar teologisnya. Dasar teologis peran kaum awam dalam gereja Katolik itu dalam pertama, Lumen Gentium nomor 10 itu dikatakan tentang imamat umum. Lalu kemudian cara kas pelayanan dalam gereja dalam Redemptionis Sacramento. Nah, di sini dua ini mengungkapkan tentang bagaimana kaum awam dan klerus itu punya tugasnya masing-masing, tapi dikolaborasi menjadi satu dalam sebuah pelayanan sehingga membantu. Nah, itu saling membantu dalam pelayanan. Nah, karena kita semua mengambil bagian dalam imamat Kristus, menjadi imam, nabi, dan raja. Oke. Lalu kemudian dalam Sacrosanctum Concilium dikatakan ditegaskan dengan sangat baik peranan kaum awam. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Secara singkat. Nah, ini pengertian asisten imam. Asisten imam adalah petugas liturgi kaum beriman awam yang diusulkan pastor kepala paroki dan diangkat oleh uskup. Nah, ini harus dipegang. Diangkat oleh uskup, bukan diangkat oleh Gunawan dari Gunung Kawi sana. Tidak. Ini diangkat oleh uskup. Jadi Bapak Ibu itu harus pegang ini. Kalau orang ngomong Anda macam-macam, aku bilang begini, saya ini diangkat oleh uskup, bukan kau yang angkat saya. Saya diangkat oleh uskup karena memang ini diangkat oleh uskup melalui surat keputusan serta dilantik untuk membantu pastor paroki pada tempat tertentu dan jangka waktu tertentu serta tugas tertentu dalam bidang liturgi. Nah, ini maka tadi saya ulang-ulang, RS itu Redemptionis Sacramento. Nah, ini bukunya. Nanti saya pesan buat Bapak Ibu. Harganya berapa? 25.000 kalau tidak salah.
Ini istilah asisten imam, kita harus tahu dulu. Karena kadang kita tanya, orang tidak mengerti asisten imam itu apa. Istilah asisten imam biasanya digunakan di keuskupan Malang, tapi di keuskupan lain juga. Tapi materi ini sebenarnya materi yang saya bawa di keuskupan Surabaya sih. Umumnya istilah asisten imam yang dikenal gereja universal ialah minister extraordinarius. Jadi catat kata-kata ini supaya kalau orang ngomong terlalu banyak, kami punya istilah ini, minister extraordinarius, yang diterjemahkan sebagai pelayan tak lazim. Nah ini asisten imam itu disebut sebagai pelayan tak asing. Ini istilah paling kerennya, minister extraordinarius. Jadi nanti sekali-sekali sombong-sombong waktu pertemuan asisten imam atau orang-orang itu, nanti kita bilang begini, kami para minister extraordinarius supaya tampil ke depan. Nah, para asisten imam maju, orang-orang, oh inilah para minister extraordinarius. Artinya adalah pelayan tak lazim. Itulah adalah asisten imam. Nah itu. Jadi kalian supaya percaya diri, karena kalau kita melayani dengan tidak percaya diri, nanti orang pandang enteng kita. Tapi ini, pelayan tak lazim adalah kaum awam, bisa sebagai pelayan komuni tak lazim. Oke ini. Atau pelayan liturgi tak lazim. Karena pelayan komuni yang lazim itu adalah uskup, imam, diakon yang tertabis. Kenapa disebut pelayan tak lazim? Ya karena memang yang lazimnya itu adalah orang-orang ini, uskup, imam, dan diakon. Nah, disebut tidak lazim karena kekhususan ini. Oke, bentar nanti akan muncul di sana. Berikutnya, saya jelaskan ini dari istilah prodiakon kemudian berubah menjadi istilah asisten imam yang digunakan sampai sekarang. Penggunaan istilah asisten imam di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan istilah, mulai dari diakon awam. Dulu itu di banyak tempat masih dipakai istilah diakon awam, menjadi diakon paroki. Oke, istilah berubah. Lalu kemudian berubah menjadi pro diakon paroki. Nah ini istilah-istilah. Hingga akhirnya disepakati asisten imam dan digunakan sampai sekarang. Pada mulanya para awam dipilih dan bersedia membantu imam. Ini dinamakan diakon awam. Diakon awam adalah awam yang menerima tugas dari uskup, bukan ex potestate, ordinis atau ionis, berkat kuasa, tabisan atau hukum, melainkan berkat anugerah istimewa gereja melalui kongregasi propaganda fide. Oke, ini dokumennya. Istilah pelayan komunitas klasik digunakan karena asisten imam bertugas memberikan komuni sebagai pelayan komunitas klasik. Ini dalam pedoman umum misalnya Romanum nomor 100. Saya punya buku, saya sudah download, semua ada di sini. Nanti mungkin dibagi supaya kita bisa. Nah ini bukunya, pedoman umum misalnya Romanum. Ini tidak bisa ditampilkan soalnya. Nomor 10. Maka dipandang hanya semata-mata menurut istilah yang dipakai untuk itu, yakni komunitas klasik dan bukan pelayan khusus komuni. Jadi Bapak Ibu bukan pelayan khusus komuni. Kenapa dibilang bukan pelayan khusus komuni? Karena ini jabatan ini akan menjadi luas, hal ini tidak perlu dan tidak diinginkan. Ini. Oke, lanjut. Nah ini, akhirnya pada tahun 1983 istilah diakon awam diganti menjadi diakon paroki. Karena apa? Karena dirasakan bahwa istilah diakon awam kurang tepat. Pengertian diakon lebih tepat dikenal kepada seorang yang telah ditabiskan atau tertabis, dan karena tabisannya itu bukan lagi seorang awam melainkan termasuk dalam klerus. Maka seorang diakon itu ketika dia sudah sepakat kemudian ditabiskan menjadi diakon, dia sudah masuk dalam strukturnya. Jadi imam kita masuk dalam klerusnya, namanya sudah termasuk di dalamnya. Oke. Asisten imam merupakan pelayan luar biasa. Nah, lagi-lagi karena kalimat ini minister extraordinarius berarti luar biasa. Maka biasanya kalau ada kasus-kasus, mereka mengatakan ini kasus extraordinary crime. Nah itu luar biasa. Nah ini asisten imam dikatakan apa? Merupakan pelayan luar biasa. Nah ini harus kita pegang. Kita ini bukan sembarang pelayan luar biasa. Dalam pelayanan liturgi gereja memiliki dasar doktrin di pedoman umum misalnya Romanum nomor 109, nanti bisa dibaca saja. Nah, demi manfaat bagi umat setempat maupun seluruh gereja Allah, maka dalam rangka pelayanan liturgi
ada di antara kaum yang sesuai dengan tradisi, dipercayakan pelayan-pelayan yang dilaksanakan dengan tepat dan dengan cara yang patut dipuji. Sangat tepat jika ada lebih banyak orang yang membagi di antara mereka serta melaksanakan berbagai tugas atau bagian-bagian dalam pelayanan. Nah, dalam buku ini dikatakan, dalam gereja itu, dalam pelayanan itu banyak sekali orang-orang yang harus dilayani. Maka dibutuhkan tenaga-tenaga, dibutuhkan pelayan-pelayan. Maka kita bisa membayangkan, kalau kita misa kemudian asisten imam tidak datang, maka kita bagi komuninya lama sampai keringat-keringat. Tadi kita misa di Turan, kemudian kita lihat asisten imam tidak ada. Aduh, orang di Turan banyak, terus asisten imamnya tidak ada. Berarti sudah jatahnya misa di Sawang pasti sudah terlambat karena sudah kepotong. Jadi kita hitung-hitung itu, misalnya saya misa di Turan, itu waktu bagi komuni itu sudah habis sekitar 10 menit. Nah, kalau asisten imam tidak datang, nah saya tambah lama lagi. Berarti Pak Jumri sudah dapat WA, nanti rombongan terlambat ya, karena asisten imam tidak ada. Maka dibutuhkan pelayan-pelayan. Nah, ini kemudian istilah asisten imam. Dalam rapat konsultasi Keuskupan Agung Semarang pada tanggal 5 sampai 6 Agustus 1985 di Giri Sontak diputuskan bahwa istilah diakon paroki diubah menjadi prodiakon paroki. Istilah prodiakon paroki berarti seorang yang menjalankan tugas diakon dalam lingkup paroki. Nah, ini kemudian dalam pertemuan Dewan Nasional Komisi Liturgi KWI di Matalongko Flores pada tahun 2002 disepakati bahwa istilah prodiakon paroki diubah dan disepakati menggunakan istilah asisten imam. Sehingga nanti sebagai pengetahuan saja Bapak Ibu, kalau orang tanya, asisten imam itu sejak kapan sih? Nah, ini istilahnya digunakan pada tahun 2002. Dan keputusan ini bukan keputusan Dewan Pastoral Paroki Kepanjen atau apa. Bukan kaleng-kaleng yang putuskan, Dewan Nasional Komisi Liturgi KWI. Nah, ini harus kita ingat supaya orang jangan sembarang ngomong tentang asisten imam. Ada dasarnya semua. Saya ungkap dasar ini supaya Anda semua percaya diri. Oke, sekarang kita masuk. Hakikat asisten imam sesungguhnya hanya bersifat pelengkap dan darurat untuk membantu imam. Jadi, hanya bila sungguh dibutuhkan, pelayan komuni tak lazim atau asisten imam boleh membantu imam sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Saya selalu ulang-ulang karena memang saya ringkas buku ini. Jadi, kita ini adalah pelayan yang sungguh-sungguh membantu pelayanan. Oke. Sekarang kita masuk. Saya hanya menunjukkan yang ini saja. Apa sebenarnya keistimewaan dari asisten imam? Saya baca. Keistimewaan asisten imam. Dari tugasnya, seorang asisten imam memiliki peran khusus dari antara sesama kaum awam. Ini kalimat penting. Jadi kalau kita baca buku ini nanti dibuat huruf miring di sini. Di antara sesama kaum awam. Peran khusus di antara kaum awam. Jadi di dalam gereja itu ada wawan di situ, ada bapak ibu banyak orang di situ. Tapi mereka semua tidak bisa melakukan hal itu selain bapak ibu sendiri, selain beberapa orang yang ada di situ. Maka dikatakan memiliki peran khusus dari antara sesama kaum awam. Jadi Pak Widodo punya teman-teman duduk di situ, kita semua duduk di sini. Tapi ada saatnya ketika saya pakai baju ya kita sebagai teman, tapi sekarang saya asisten imam. Baik, maka ditulis di sini peran khusus dari antara sesama kaum awam. Nah, ini kalimat penting. Ia menghadirkan Kristus bagi umat yang merindukan kehadirannya. Nah, ini kalimat yang paling kunci seorang asisten imam. Maka wali kota Solo itu dia bilang, saya menjadi saluran berkat karena ini menghadirkan Kristus bagi yang umat yang merindukan kehadirannya. Umat itu dia rindu terima komuni. Kapan dia terima komuni? Tidak semua. Wawan tidak bisa bawa komuni. Wawan kalau bawa komuni ke sana orang tanya, kok siapa? Tidak bisa. Jadi Wawan, kok cukup pegang ini, mana ini? Sensitif, kok tidak bisa. Karena kok tidak bisa, kok sampai sana orang tanya, kok ini siapa? Hanya mereka yang dapat tugas. Orang merindukan komuni. Nah, kita yang memberikan komuni kepada mereka, kita mengatakan tubuh Kristus. Nah, dia terima tubuh Kristus. Maka
menghadirkan Kristus bagi umat yang merindukan. Ia menghadirkan Kristus untuk orang-orang yang menerima komuni dalam perayaan Ekaristi maupun untuk mereka yang sakit dan dalam penjara. Orang itu dalam penjara, dia merindukan kehadiran Tuhan. Nah, asisten imam dia tampil di sana untuk memberikan komuni itu. Dia katakan tubuh Kristus. Yang menerima komuni itu, dia merasa dahaganya dan merasa puas karena sudah mendapatkan pelayanan. Oke. Demikian juga dalam kepemimpinan, dalam ibadah seorang asisten imam menghadirkan Kristus yang bersabda dan memberikan berkat. Nah, jadi ini hal yang paling penting yang harus seorang asisten imam dia tahu, bahwa dalam kepemimpinannya, demikian juga dalam kepemimpinannya dalam ibadat seorang asisten imam menghadirkan Kristus yang bersabda. Maka ketika asisten imam dia berkhotbah itu menghadirkan Kristus. Nah, kita menghadirkan Kristus dalam ibadat itu, kita menghadirkan Kristus dalam pertemuan lingkungan itu. Kita, bukan orang lain. Maka semua asisten imam harus menyadari ini. Tidak semua orang awam bisa melakukan hal yang sama. Hanya mereka yang diangkat menjadi asisten imam diberi wewenang untuk menerimakan komuni. Jadi biar kau presiden lagi, tapi kalau kau bukan asisten imam, kau duduk di situ. Saya yang asisten imam bagi komuni. Saya bilang sama presiden kau, tubuh Kristus. Saya bilang sama Pak Bupati, tubuh Kristus. Mau tidak mau, dia harus datang menghadap saya. Sebentar saya akan tunjukkan keistimewaan yang paling keren. Kita lanjut dulu. Keistimewaan yang berikut adalah asisten imam adalah seorang pilihan umat. Nah, jadi pilihan umat karena apa? Bapak Ibu semua kan dipilih oleh umat lingkungan, umat wilayah. Maka saya tegaskan ulang lagi apa yang dikatakan dalam ini. Asisten imam adalah orang pilihan umat dan kemudian diangkat oleh uskup. Jadi umat sudah pilih terus diangkat oleh uskup. Woi, jadi paling keren sekali ini. Untuk sebuah tugas bagi pelayanan umat. Umat percaya dan mempercayakan pelayanan pastoral baik dalam peribadatan maupun pelayanan komuni kepada asisten imam. Jadi ini kalimat yang paling penting. Memang banyak sekali kalimat-kalimat, tapi saya mencoba ambil bagian-bagian pentingnya. Jadi ketika umat ini sudah pilih kita, berarti mereka mempercayakan pelayanan pastoral baik dalam peribadatan maupun pelayanan komuni kepada asisten imam. Jadi Anda semua itu dipercayakan kepada tangan Anda, kepada mata, telinga, semua-semua. Bapak Ibu itu dipercayakan tugas pelayanan ini. Asisten imam dipilih dari ribuan umat. Karena umat paroki itu kan ribuan. Bapak Ibu adalah orang yang terpilih dari ribuan umat itu. Mereka pun dipilih tidak sekedar dipilih karena mampu, mau, dan punya waktu. Jadi Bapak Ibu dipilih itu bukan karena kemauan saya, tidak. Bukan karena saya punya waktu, tidak. Tetapi juga karena memenuhi kriteria-kriteria itu. Maka berbahagialah Anda yang terpilih menjadi asisten imam. Anda bukan hanya dipilih, hanya pilihan umat, tetapi juga pilihan Tuhan. Ini kalimat penting. Jadi bukan cuma pilihan umat, tapi Anda adalah pilihan Tuhan. Syukurilah tugas itu dan jalankan tugas asisten imam dengan penuh syukur. Ini yang harus kita pegang. Saya menjalankan tugas saya. Biar orang dia ngomong saya jelek-jelek begini, tapi kau bilang saya jelek, dan yang pilih saya itu bukan kalian, yang pilih saya itu Tuhan Allah. Jadi kau mau terima tidak terima terserah, tapi yang pilih saya itu Tuhan Allah. Nah, keistimewaan yang paling harus diingat oleh seorang asisten imam dan harus menjadi kepercayaan, dan ini selalu saya ajarkan kepada para misdina. Imam, misdinar, asisten imam, lektor, pemazmur adalah orang yang istimewa. Istimewanya ada di mana? Keistimewaan itu bukan hanya karena mereka sedang melaksanakan tugas liturgi, tetapi pertama-tama karena mereka dekat dengan altar. Nah, ini harus dicatat. Siapapun dia tidak bisa naik di altar pada waktu misa selain asisten imam. Betul atau tidak? Tidak bisa, makanya itu kekhususan. Saya baca ulang. Keistimewaan itu bukan hanya karena mereka sedang melaksanakan tugas liturgi, tetapi pertama-tama karena mereka dekat dengan altar, tempat yang kudus dalam gereja, tempat di mana Kristus dipersembahkan dan dikurbankan dalam Ekaristi.
Jadi yang bisa naik di tempat itu cuma asisten imam. Yang lain semua kau mau jabatan tinggi kan, kau mau orang kaya, kau tetap duduk di bawah sana. Itu keistimewaan yang harus dipegang. Makanya selalu saya ajarkan kepada anak-anak Kristen, kamu harus bangga bahwa tidak semua orang bisa naik duduk di atas ini selain Anda. Anda menjadi tontonan sekian banyak orang. Tidak semua orang bisa naik selain kalian. Oke, itu anak-anak Kristen. Mengingat tempatnya yang ada di depan dalam perayaan Ekaristi, seorang asisten imam diharapkan memiliki tata sikap penampilan yang pantas dalam liturgi. Maka karena kita semua ada di depan, maka harus memperhatikan bajunya harus seperti apa, sudah pas atau belum. Makanya kita diajarkan waktu masih frater itu, ada masih pastor yang tampasen, orang lambda itu diajarkan. Kenapa tuh di sakristi selalu ada cermin? Cermin itu maksudnya supaya kita yang bertugas itu kita berdiri, kita periksa rambut kita periksa jubah kita periksa sepatu kita, sudah pas atau belum? Karena kita itu berdiri di depan. Kalau bajunya ke sana, orang tidak dengar kita, malah dia, bajunya robek di depan sana. Nah itu, maka fungsi cermin di sakristi seperti itu. Saya juga baru mengerti dulu, saya pikir cermin itu untuk kita berdiri kayak oh ternyata tidak, memang untuk itu. Maka penampilan liturgis. Oke, tadi kekhususan atau apa yang menjadi keistimewaan dari seorang asisten imam. Kita masuk lebih dalam lagi tentang spiritualitas asisten imam. Spiritualitas menuju kepada kehidupan rohani yang dilandasi oleh bimbingan Roh Kudus. Terusnya, nah yang dimaksud dengan spiritualitas hidup asisten imam ialah bentuk kehidupan rohani para asisten imam yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dalam pengembangan iman, harapan dan kasih dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus dan umat Allah. Jadi seorang asisten imam spiritualitasnya adalah harus dituntun oleh Roh. Bagaimana dia harus dipimpin oleh Roh? Nanti ke depan kita lihat. Tugas pelayanan asisten imam ini merupakan panggilan hidup yang suci, karena Allah sendiri yang memanggil asisten untuk melayani umat Allah melalui tugas pelayanan yang dipercayakan oleh uskup atas nama gereja. Jadi tugas ini dipercayakan oleh uskup. Gereja memberikan tugas dan uskup dia berikan tugas itu kepada seorang asisten imam. Maka harus meyakini tugas ini, karena tugas pelayanan asisten imam itu panggilan, maka ada pihak yang memanggil, ada pihak yang dipanggil. Nah ini kalimat penting. Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipanggil. Siapa yang memanggil? Gereja memanggil. Siapa yang memanggil? Kristus yang memanggil. Siapa yang memanggil? Uskup yang memanggil. Menetapkan Anda semua. Selain itu, proses bagaimana panggilan itu terjadi. Nah itu adalah proses pemilihannya. Paling semua orang menseleksi dari sekian banyak orang. Tadi dikatakan asisten imam adalah pilihan umat dan panggilan Kristus. Sehingga apa? Yang normalnya adalah duduk istri, anak-anak, suami duduk satu bangku. Nah, tidak normalnya adalah kita meninggalkan mereka dan kita duduk sendirian di sana. Demikian juga tidak normal karena ada saat di mana kita meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak, meninggalkan suami, lalu pergi pemakaman. Nah, itu tidak normal. Yang normalnya adalah ya duduk bersama dengan istri, suami, anak-anak, makam. Tapi tidak normal karena ini. Nah, maka tadi dikatakan seorang asisten imam itu dia harus punya waktu. Tidak semua orang, banyak orang dia ngomong terlalu banyak ketika ditanya, coba kau menjadi asisten imam. Kau lagi senang-senang terus orang bilang ada pemakaman, bisa. Paling kau bilang, saya tidak punya waktu. Jangan dulu. Kadang banyak orang mereka ngomong asisten imam, tapi coba kalau kita minta mereka, bisa jadi asisten imam. Lagi ada di mana terus ada orang sakit atau ada orang minta pertolongan, apakah Anda mau? Oke. Spiritualitas selanjutnya adalah seorang asisten imam harus banyak berdoa. Ia mesti seorang pendoa. Sebagai seorang pendoa, asisten imam mesti memiliki semangat doa yang mendalam dan memiliki kebiasaan yang selalu memberi waktu untuk berdoa teratur, entah dalam mood yang baik maupun yang tidak baik, baik doa bersama seluruh anggota keluarga maupun doa pribadi. Karena kita bekerja untuk Tuhan, kita bagi tubuh Tuhan, maka kita harus menjadi seorang pendoa. Bagaimana mungkin kita tugas baru pergi maju dan bagikan komuni tanpa tidak pernah ikut perayaan Ekaristi.
Seorang asisten imam yang baik mengikuti perayaan Ekaristi bukan hanya karena ia sedang bertugas untuk menerimakan kemudi dalam perayaan Ekaristi, tetapi ia giat merayakan Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja. Dalam perayaan Ekaristi, asisten imam memperoleh sumber kekuatan hidupnya sebagai kaum yang harus menanggung hidup keluarganya, bersaksi di tengah masyarakat yang tidak mudah dalam melaksanakan tugas pelayanan asisten imam yang dipercayakan kepadanya. Kenapa dikatakan dalam dokumen ini seorang asisten imam dia harus rajin berdoa, harus mengikuti perayaan Ekaristi? Karena tantangannya banyak. Dia harus mengurus keluarganya, dia harus mengurus pelayanan, dia harus mengurus apa yang menjadi tugas dan pekerjaan setiap hari. Maka doa menjadi kekuatan bagi dirinya sehingga dia bisa melaksanakan itu dengan tekun. Nah itu, dokumen mengatakan. Nah ini satu spiritualitas yang sangat penting yang mesti senantiasa dihidupi oleh seorang asisten imam adalah semangat untuk belajar terus-menerus. Asisten imam mestinya meyakini bahwa proses belajar itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah boleh berhenti. Maka perlulah para asisten imam secara mendalam diresapi semangat liturgi masing-masing sekedar kemampuannya dan dibina untuk membawakan peran mereka dengan tepat dan rapi. Nah, di sini dokumen ini yang mengisahkan tentang bagaimana seorang asisten imam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dan di situ juga digambarkan bagaimana ketika seorang asisten imam dia membawakan khotbah, apa yang harus dibuat di situ. Kalau khotbahnya tentang orang mati, maka dia harus punya pilihan-pilihan bacaan tentang orang mati. Sudah ada di otak ini, orang mati itu bacanya seperti ini. Nah, lalu mau mengatakan tentang orang mati, ini tuh seperti ini. Nah, di situ dikatakan kita harus punya bacaan pilihan-pilihan di otak kita, karena orang mati itu dia tidak kasih tahu. Tiba-tiba dia mati dan tiba-tiba juga mereka minta tolong kita. Karena kita tidak punya bacaan, pasti kita pusing. Mana bacaan ini? Kita buka sini, maka sudah harus dalam otak kita ada bacaan tertentu. Spiritual yang berikut. Tugas pembinaan bagi para asisten imam tentu saja pertama-tama tugas para pastor. Jadi kalau kami tidak memberikan masukan, kalau kami tidak memberikan rekoleksi kepada Bapak Ibu, maka kami yang berdosa. Karena itu tugas kami yang harus memberikan kepada Bapak Ibu. Namun para asisten imam sendiri perlu membina diri tanpa henti, sebab para asisten imam adalah bagian dari perjalanan gereja yang bersiaran menuju tujuan akhir dan seterusnya. Nah, ini yang paling penting yang selalu kami buat. Pertemuan para asisten imam yang diadakan secara teratur di paroki dapat digunakan untuk berbagi dan belajar bersama dokumen-dokumen resmi gereja, atau membahas bersama berbagai buku yang baik dan berguna untuk perkembangan pelayanan para asisten imam dan seterusnya. Nah, ini saya seringkan pengalaman. Jadi setiap hari Kamis itu kita ketemu, para asisten imam ketemu. Lalu apa yang dibuat di situ? Nanti menseringkan pengalaman. Wah, saya hari minggu sepanjang minggu ini saya pelayanan ini saja apa yang saya buat. Lalu yang saya jumpai di sana ini, terus yang bagus saya ketemukan ini, yang tidak bagus ini, ada sindiran begini. Jadi orang satu kelompok itu saling memperkaya seorang terhadap yang lain, sehingga apa yang dirasakan oleh satu orang itu ketika diungkapkan, ternyata saya juga mengalami hal yang sama, ternyata apa ini juga, sehingga saling menguatkan. Karena kalau kita tidak pernah ketemu, ya apa yang kita rasa sedih itu ya kita sendiri merasakan. Nah, maka penting sekali ya minimal 1 bulan 1 kali lah asisten imam berkumpul. Ya, saya seringkan pengalaman, kita berkumpul ini bukan berkumpul di gereja, bukan berkumpul di pastoran, tidak. Jadi nanti asisten imam ini kita bagi tugas. Bapak, minggu depan Bapak yang punya tugas untuk kita semua. Ya sudah, Bapak kita tentukan tempat. Oh, kita minggu depan karena tugas saya kita kumpul di kafe ini. Ya sudah, minum kopi 1 gelas sambil cerita. Nah, cerita saya gini. Jadi banyak pengalaman bisa diseringkan ketimbang pergi di pasaran, pergi di gereja, tak mau bosan lagi. Jadi duduk santai sambil bercerita, ngopi sambil bercerita. Pengalaman sebagai seorang asisten imam, saya pikir saya hidup di sini jarang sekali baru ada pertemuan asisten imam. Setahun 1 kali, makanya
yang rasa sedih, ya dia sedih sendiri, yang rasa ini, ya rasa sendiri, karena memang tidak pernah ada pertemuan. Saya harap nanti setelah ini ada pertemuan asisten imam jadi buat secara berkelanjutan sehingga saling menceritakan pengalaman, saling menguatkan. Nah ini tugas asisten imam. Tugas asisten imam apa? Membantu menerimakan komuni. Umumnya di dalam perayaan Ekaristi mengingat banyaknya umat yang hadir. Nah ini dasarnya. Lalu dia pimpin ibadat pada hari Minggu tanpa imam, ibadat sabda di lingkungan dan seterusnya. Nah di tempat kami itu umatnya ribuan, pastornya cuma satu, sehingga kadang itu di satu paroki itu kadang cuma ibadat sabda. Jadi ya kami umatnya banyak sehingga pastornya cuma satu, sehingga ya kalau pergi ke Maluku gitu ya stasi itu ibadat sabda. Siapa yang pimpin? Ya mereka ini yang pimpin. Dan nanti ya, kalau pastor cuma satu ya berarti kadang itu waktu saya di sana ya minggu itu saya bisa 5 kali hajar. Tidak ada misa Sabtu sore, cuma misa hari Minggu. Jadi kita hajar itu mulai dari setengah 6 pagi, pindah stasi sampai jam 11 itu kita masih ada perayaan Ekaristi yang terakhir. Nah itu. Nah maka stasi yang lain itu ya sudah asisten imam yang pimpin ibadah. Maka akan terasa seorang asisten imam itu ketika banyak stasi dan imamnya satu, pasti akan terasa karena mereka itu yang berjuang. Mereka itu yang pimpin ibadat, mereka itu yang pimpin rosario, mereka itu yang pimpin semua. Memimpin upacara kematian, upacara penutupan peti, pemberangkatan jenazah, pemakaman atau kremasi. Nah, lalu itu dikatakan sebenarnya tugas-tugas resmi asisten imam tergantung dari apa yang diberikan oleh uskup melalui surat keputusan. Nah ini penting karena setiap keuskupan punya ininya sendiri-sendiri. Problemnya sendiri-sendiri, punya tantangannya sendiri, maka tugas kita sangat tergantung dari keputusan dari Bapak Uskup. Dia lihat, oh di sini tuh begini, oh maka asisten imam cukup begini saja. Nah misalnya di tempat yang di pedalaman itu tugasnya semakin diperlebar karena kekurangan imam. Tapi kalau kita di Malang dan ini kan banyak pastor, maka semakin dipersempit tugasnya. Maka di sini dikatakan sangat tergantung. Nah ini yang saya lihat sering terjadi di paroki, maka saya buka dokumen ini. Tata cara pelayanan penerimaan komuni dalam perayaan Ekaristi di gereja. Nah ini karena sering terjadi, maka saya pelajari, coba ambil dokumen ini. Sesuai, ini harus kita buat. Karena bukan kata saya, tapi sesuai dengan pedoman umum misalnya Romano nomor 162. Dikatakan apa? Asisten imam hendaknya tidak menghampiri altar sebelum imam menyambut tubuh dan darah Tuhan. Ini penting. Sekali lagi, asisten imam hendaknya tidak menghampiri altar sebelum imam menyambut tubuh Tuhan dan darah Kristus. Akan tetapi, lalu bila memang sungguh dibutuhkan untuk membantu imam mengambil sibori yang berjumlah sangat banyak dari tabernakel, 1 atau 2 asisten imam, bukan semua asisten imam bisa naik ke panti imam untuk membantu tugas tersebut jika diminta oleh imam selebrant. Nah ini yang harus kita semua pegang. Nah kalau di paroki itu asisten imam itu semua sudah tahu. Nanti pas terima komuni baru mereka maju. Kalau di stasi, anak domba Allah sudah naik di atas. Tapi saya coba biarkan saja, biarkan semua terjadi dulu, baru. Karena kalau tanpa ada itu, maka kita tidak bisa mengambil sampelnya. Jadi yang salah itu saya biarkan saja. Nah, nanti pada suatu ketika baru disampaikan. Ada sampelnya, karena kalau tidak ada sampel tidak ini. Jadi di paroki itu tunggu semua sudah komuni. Imamnya sudah terima komuni, terima tubuh dan darah Kristus, baru mereka maju. Kalau di stasi, itu orang sudah maju. Nah di sini pedoman umum dia bilang asisten imam hendaknya tidak mengampiri altar sebelum imam menyambut tubuh dan darah Tuhan. Akan tetapi bila memang sungguh dibutuhkan untuk membantu imam mengambil sibori yang berjumlah sangat banyak dalam tabernakel, 1 atau 2 asisten imam, bukan asisten imam seluruhnya, bisa naik ke panti imam untuk membantu tugas tersebut jika diminta oleh selebrant utama.
Nah, lalu bilang apa? Setelah melaksanakan tugas tersebut, asisten imam tidak berdiri di pantai imam, tetapi kembali ke tempatnya semula atau masuk ke sakristi, sehingga tidak menimbulkan kesan adanya konselebrasi. Jadi kalau asisten imam sudah berdiri di depan, nanti orang pikir begini, ada pastor di depan cara begini. Nah, maka di sini dokumen mengatakan supaya tidak menimbulkan konselebrasi. Karena ingat tugas utama adalah membagikan komuni. Oke. Jadi saya ulang lagi ya. Nanti kita praktekkan. Nanti kalau ada pembawa alat, ya sudah berdiri saja. Nanti kalau kita kasih kode, naik. Nah, baru naik. Karena memang fungsi asistennya seperti itu. Kalau yang pimpin tidak mampu lagi, naik. Berarti naik. Nah, saya biasa kasih kode kalau naik. Baik kan? Kalau pas toko datang, kasih kode makan. Wah, langsung toko maju, langsung ambil sibori. Nah, nanti sebentar saya akan tunjukkan cara mengambil siborinya supaya jangan keliru. Oke. Tapi semua harus berdasarkan dokumen supaya ada dasarnya. Kalau tidak nanti kita ini. Dalam perayaan Ekaristi, para asisten imam setelah mengenakan busana liturgi bisa langsung ikut peranakan dengan imam dan para petugas lain pada awal pelayanan Ekaristi. Dengan demikian, para asisten imam yang bertugas sungguh-sungguh mengikuti perayaan Ekaristi secara keseluruhan. Tempat duduk para asisten imam sebaiknya tidak di panti imam, melainkan di bagian depan dari tempat duduk umat. Nah, inilah. Jadi ini perayaan ini. Waktu kita pakai busana, ya sudah kita harus mengikuti perayaan itu. Nah, ada yang waktu kita masuk, dia sudah ada di sana. Jadi kesannya dia sama dengan umat. Nah, di dokumen dia bilang kita harus jalan bersama-sama supaya mengikuti sejak awal. Apabila asisten imam ditugaskan imam untuk mengambil hosti suci di tabernakel, nah ini penting. Pertama-tama asisten imam harus berlutut dahulu di depan tabernakel. Oke, saya praktekkan ya. Jadi tabernakel begini, sama kita juga pastor mau pergi ambil buka tabernakel, sebelum buka tabernakel atau pas buka tabernakel, sudah kita berlutut dulu karena ada benda suci di dalam sana, berlutut dulu. Saya baca aja ya. Pertama-tama asisten imam harus berlutut dahulu di depan tabernakel, lalu membuka pintu tabernakel dan mengambil sibori yang berisi hosti suci. Kemudian, apabila asisten imam ditugaskan imam untuk mengembalikan sibori yang berisi hosti suci ke tabernakel, asisten imam tidak perlu berlutut dahulu. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi, tabernakel di sini sibori yang berisi tubuh Kristus. Ini tabernakel di sini dia lagi bawa begini, tapi dia berlutut lagi. Tidak perlu, karena dia lagi bawa tubuh Kristus, jadi tidak perlu berlutut. Ini teknis tapi sering terjadi. Oke, jadi saya bahas tadi. Apabila asisten imam ditugaskan imam untuk mengembalikan sibori yang berisi hosti suci di tabernakel, asisten imam tidak perlu berlutut dahulu, tetapi langsung memasukkan sibori itu ke dalam tabernakel dan barulah kemudian berlutut. Jadi prinsipnya begitu, pastor baru berlutut. Prinsipnya, selama asisten imam memegang sakramen Maha Kudus, ia tidak perlu berlutut. Karena memang dia lagi bawa tubuh Kudus, ngapain berlutut lagi? Itu. Jadi dari semua buku ini, memang saya punya beberapa video tapi tidak bisa diputar ini. Intinya itu dia bilang bahwa kita ini pegang tubuh Kristus. Kita ini pegang tubuh Kristus, maka harus meyakini. Dalam sebuah refleksi itu dikatakan begini, saya itu pegang tubuh Kristus, maka saya harus yakin apapun yang saya buat ini adalah pekerjaan yang dari Tuhan. Oleh karena itu saya harus meyakini berkat pasti saya dapat lebih melimpah. Maka dalam refleksi itu dikatakan apa? Kita punya tangan ini sebenarnya tangan kudus. Karena kita yang pegang tubuh Kristus. Tadi refleksi itu mengatakan kita punya tangan kudus karena kita yang pegang tubuh Kristus, bukan orang lain. Saya pikir itu ada beberapa slide yang kayaknya lewat ini. Nanti saya ini bukunya, karena bukunya itu seluruh hal yang berhubungan dengan asisten imam itu ada di dalamnya, di
Redemptionis Sacramentum sama Pedoman Umum di Salah Romani. Sehingga pegang, supaya kalau orang tanya, kau baca ini. Kalau misalnya Bototo dia protes, seniman tinggi ini, kau baca ini ya supaya tahu, bukan saya ini bukan di ini. Gitu. Lalu, oh ya, ini sebagai sharing saja. Sebagai sharing saja. Jadi saya pernah menegur umat di beberapa stasi. Jadi tegurannya begini, langsung teguran ibu, sini. Jadi langsung saya panggil ibu, sini, bapak, sini. Habis bisa langsung saya panggil dan saya tegur langsung. Tegur itu karena apa? Orang duduk berjejer begini, lalu kita turun bagi komuni, pas dia duduk di sini, asisten imam dia di sini. Tapi pas komuni dia tidak datang di sini, dia pindah ke sana sini, dia jalan. Dan itu saya yang melihat itu langsung, oh ini benar. Nah itu nggak pakai ADC, sebentar habis bisa. Yang dikasih itu bukan tubuh Gunawan, yang dikasih itu bukan tubuh Agustinus, tapi tubuh Kristus. Jadi kau jangan lari ke sana kemana. Kau bikin begitu, tapi orang yang lari itu dia rasa bagaimana? Kesini. Nah, terus kadang sharing, tapi langsung saya biasa ngomong sama umat, langsung di depan altar maupun di ini langsung ngomong secara terbuka supaya orang langsung ini. Jadi pastornya di sini, asisten imamnya di sini, nanti ini sudah kosong. Barisan aja di sana, mereka dalam di sebelah sini, jadi berdiri di sini terus saja. Saya kasih pada begini, cepat sana. Mereka pergi. Tapi itu hanya ini sering, tapi saya yakin itu dalam benaknya bapak ibu itu pasti tersinggungnya kita ampun. Pasti saya yakin, sedangkan saya yang berdiri di samping saja tersinggung, apalagi yang di samping kiri itu pasti tersinggung. Jadi kadang itu begini, dia sampai berdiri menunggu, saya kasih membayangkan barang ini. Barisan panjang, mereka itu sebelah kanan, kiri ini kosong, dia berdiri begini saja, dia bertahan dengan si bodi begini. Saya panggil ke bapak ini tersinggungnya, kalau dia tersinggungnya ini, dia menunggu supaya ada yang datang, tidak ada yang datang, dia berdiri begini saja. Nah kadang biasanya saya buat ibarat prestasi, kadang saya pura-pura kursinya habis, saya pura-pura, karena mereka tidak maju. Oke, segini habis. Nah, kalau saya, kalau begitu, Gunawan pasti tahu, ya gitu. Jadi di gereja misalnya, kalau Pak Gunawan maju, itu mereka lari ke sebelah. Tapi di depan Pak Budi masuk, mereka tidak ke sebelah lagi. Pokoknya banyak musuh. Jadi kalau saya sudah banyak di sana, terus saya lihat, oh ini barisan panjang mereka tidak maju, saya sudah pilih. Oh betul. Pas saya lihat, oh masih banyak. Oke, pagi dulu di sebelah masuk pergi. Habis. Oke. Saya maju. Lalu asisten imam berdiri, terus nah, sekali-sekali menipu juga di situ supaya orang juga sadar diri, betul. Tidak mungkin dia mau balik lagi kalau masih ada di depan. Nah itu. Tapi ini kan sering terjadi, jadi saya hanya mengingatkan, ya sudah kalau kalian tidak datang, ini kan bukan tubuh saya, bukan pekerjaan saya hanya menjalankan tugas saya. Kalian mau tolak juga, Yesus juga ditolak di kampungnya sendiri, apalagi cuma saya. Jadi itu hanya untuk menguatkan bapak ibu saya, jadi saya tidak menjelaskan panjang lebar, itu hanya meneguhkan saja supaya jangan takut, jangan merasa rendah diri, jangan merasa apa karena Anda dilantik, Anda dipilih oleh Tuhan. Orang ngomong apa sekalipun, ya sudah, kalau tidak terima, saya hanya datang melayani. Sama kita juga pergi melayani orang dan, apa bukan kamu maaf saja, apa bukan kamu ini saja. Nah, kita yang tinggal juga sakit hati tapi sudah ya, saya datang ya. Kalau tidak terima, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Apa yang dilakukan oleh sangat membantu kami berpindah di SDN kami. Namun demikian, kadang-kadang kita
itu yang tumbuh-tumbuh sehingga menjadi bumerang bagi kita sendiri, bagi imam sendiri. Contohnya kita kadang-kadang menjadi contoh bagi umat yang lain. Yang pertama pertanyaan saya, kadang kita ini sekarang seperti beralih ke liturgi itu berbeda. Contoh kita sekarang menjadi membuat tanda salib. Tanda salib kadang-kadang kita sendiri juga menjadi panutan bagi orang-orang di umat, di lingkungan apalagi. Contohnya dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, apakah di kanan tidak ada Roh Kudus? Kan ada Roh. Tapi sekarang aminnya di mana tangannya? Karena ini juga menjadi tanda tanya bagi umat. Itu yang menjadi pertanyaan yang pertama ini. Jadi pemaparan tadi itu saya tertarik untuk yang prodiakon dan SMA yang tertabik dan tidak tertabik. Karena kita yang memimpin doa di lingkungan atau memimpin pada di lingkungan itu adalah kalimat kata-kata kita jadi panutan bagi umat lain. Contoh mau ibadah itu kan ada setelah kita itu Romo dulu mengatakan ini menunjukkan bahwa kerendahan hati, karena kita juga tahu rupa dan Tuhan beserta kita itu hanya lalu yang kedua, yang ketiga, saya seringkali melihat atau mendengarkan di lingkungan lain atau di masyarakat lain setelah saya Tuhan kasih kami, semoga nama Tuhan kita Yesus itu mengampuni segala itu kan bukan hak kita, karena itu masih banyak yang terjadi. Mohon pemaparannya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, untuk tanda salib selalu saya ini di gereja-gereja di stasiun ya. Karena kita bawa tanda salib itu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena cuma dia sampai di sini saja dan benar Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus di kiri kanan. Nah, jadi amin ya sudah. Amin cuma mengungkapkan kesanggupan. Jadi ya umat, karena kita semua Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin di sebelah kanan. Padahal ya itu yang pagi berkata, berarti Roh Kudus tadi di sebelah kanan. Ya ada tuh, jadi itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus kiri kanan. Nah, amin menandakan kesanggupan. Nah itu. Lalu tadi buku-buku itu dalam ibadat-ibadat itu, nah kan sudah ada buku panduan asisten imamnya. Jadi kita bacakan yang ada di situ saja. Kita bacakan yang ada di situ saja, yang kewenangan kita untuk mengatakan itu seperti apa. Karena bukan cuma asisten imam, di misa itu kita juga ada yang punya uskup, sehingga kita tidak bisa bilang yang itu. Jadi kita tidak bisa bilang Tuhan besertamu, tidak bisa, karena itu uskup. Jadi kalau saya sudah bilang Tuhan sertamu, ini bukan kalimatnya kita, itu kalimatnya uskup. Sama asisten imam punya batasan, imam punya batasan, terus uskup ini. Jadi dalam buku itu semua sudah ada. Jadi nanti kalau pagi sudah berpikir, dia cari ini bagian saya. Dan saya bilang dalam bersama Roh. Nah makanya kan misalnya kalau frater dia baca Injil, dia selalu bilang Tuhan beserta kita. Nah karena ya itu dia belum sampai di bagian sini. Nanti kalau sudah diangkat baru Tuhan bersamamu. Karena ya sudah clearlist. Nah sama saya juga ya tidak bisa sembarangan alasan itu, tidak bisa. Makanya selalu kalau uskup bikin misa, selalu saya perhatikan itu mereka yang ketik teks-teks misa, salah ini punya uskup ini Tuhan besertamu, ini bukan ini. Nah jadi itu. Dan nanti dilihat saja batasan-batasan kita sehingga tidak salah. Demikian juga yang itu absolusi dan lain-lain itu ada. Untuk imam punya, ini asisten imam punya dan uskup punya, semua beda-beda. Tapi ya itu kita menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Maka di kuliah liturgi itu saya ingat dengan baik itu pastor dosen liturgi itu dia bilang liturgi adalah apa yang kita lakukan bukan kemauan kita, tapi apa yang gereja mau. Gitu. Jadi selalu ingat
Makanya buku itu kita tidak bisa rubah. Ini gereja mau begini, kita tidak bisa rubah dua-dua ini. Nah itu. Semoga menjawab. Terima kasih. Oh, yang tadi itu satu yang belum Kristus. Nanti kalau bukunya sudah dibagikan, itu dalam satu alinea itu dikatakan, ketika asisten imam dia bagikan tubuh Kristus, lalu kayak Pak Robert bilang tadi, umatnya belum menjawab amin, berdiri terus tunggu sampai dia jawab amin. Dalam buku itu dikatakan tegas, asisten imam ketika dia bilang tubuh Kristus, dia belum jawab amin, bilang sama dia amin. Nah, supaya dia tahu kalau bilang amin, kayak gitu. Di buku itu ada. Kemarin saya pesan tapi katanya itu harus apa namanya? Saya dapat itu mereka bilang harus di atas 10, 15 buku atau baru bisa di ini. Saya rencana untuk pagi ke sini tapi harus maju atau saya ikut orang lain. Pasti Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Hari kemarin sudah buat ini dan sekarang Sabtu saya bertugas. Bagaimana Romo? Terus saya jawab, ya sudah tuh. Kok ikut misa? Waktu misa itu kan kita semua bilang, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sudah, sampai di situ sudah. Itu sudah bilang, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Penolongnya, para batu menanggung dosa saya. Sudah tuh, sampai di situ sudah. Tidak peduli siapa kita. Semua orang itu berdosa. Semua orang itu punya kesalahan, punya keterbatasan. Tapi pada saat saya berdiri di sini, saya lupakan semua bahwa saya sementara memegang tubuh Kristus. Maka jauhkan pikiran saya dendam sama orang ini, jauhkan dendam sama ini. Maka ada yang jadi bilang begini, ada yang bilang begini. Bukan nyata bisa yang pengalaman. Bagaimana Om? Saya pas pagi kemuli, terus orang yang apa namanya saya jengkel, dia maju depan saya lagi. Pasti Bapak Ibu juga mengalami yang sama. Bapak Ibu dia sering pengalaman itu bagus sekali. Bagaimana Romo? Saya bilang begini, kokasi itu bukan roti, kokasi itu bukan makanan kamu, itu makanan tubuh Kristus. Kokasi kau tidak boleh tolak, kau harus kasih. Tidak perlu kau tatap mukanya, tubuh Kristus. Kira-kira pun hati hancur, tapi kau tetap dia itu. Dia tanya terus. Tapi Romo, aduh, kita berdua itu memang tidak bisa ini. Jadi, aduh, saya mau kasih, saya tidak tahu kalau tiba-tiba dia maju. Nah, akhirnya saya cari pengalaman. Saya kasih sama orang ini, begini. Bapak, bukan cuma itu. Bapak perlu nonton video Korea, bagaimana seorang pastor Korea yang dia itu masuk dalam rumah pengakuan, lalu ketika dia kasih pengakuan dosa, orang yang datang pengakuan dosa dia bilang apa? Dosa-dosa saya lah, saya membunuh. Lalu pastor dia tanya begini, apa yang kau lakukan dalam pembunuhan itu? Siapa yang kau bunuh? Dia sebutkan waktu di film itu dia bilang orang yang datang pengakuan dosa itu dia sebut nama, dan nama itu adalah bapak dari pastor yang saya mungkin sudah pernah khotbah di gereja yang panjang waktu itu. Yang disebutkan adalah bapak dari pastornya ini. Jadi selama ini pastor ini dia cari-cari bapak ini. Bapak pun sebenarnya siapa yang bunuh? Dia dengar itu pengakuan dari dalam ruang pengakuan. Orang ini yang bunuh bapaknya. Pertama-tama, waduh ternyata ini. Apa yang dia buat? Pastor dia hanya diam sejenak. Dia menangis. Tapi dia tetap mengatakan, atas nama gereja, saya mengampuni dosa-dosamu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama, kalau dia datang kepada Anda, kau tetap kasih, biarpun itu menyakitkan bagi Anda, kau harus tunggu Kristus dengan senyum. Itu. Nah, jadi kita semua waktu ada saat di mana orang tidak suka kita, lalu ada yang datang seperti itu. Prinsipnya, kau suka tidak suka, tapi sekarang saya menjalankan tugas saya, tunggu Kristus. Kau suka tidak suka, saya menjalankan tugas saya. Demikianlah sabda Tuhan. Saya menjalankan tugas saya, terima tidak terima urusanmu. Gitu.